Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Bapak Dr. Asep Kurniawan, SE, MT, MIP, ASCA, CHRA, selaku pengampu mata kuliah Manajemen Logistik dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maria Dujayanti dengan NIM akhir 214 selaku moderator pada presentasi kali ini dan saya ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan nama saya Dendi Nugraha Putra Gunawan dengan NIM belakang 205. Perkenalkan, nama saya Martin Stefadilah dengan NIM akhir 211. Perkenalkan, nama saya Alzam Zamanullah dengan NIM akhir 179. Perkenalkan, nama saya Dandisya Alfanza dengan NIM akhir 1192. Baik, langsung saja pada materi yang akan disampaikan, yaitu tentang Logistic Communication and Order Processing dengan judul jurnal yaitu Optimalisasi Strategi Komunikasi Promosi Produk Melalui Manajemen Aset Digital. Pada jurnal tersebut ditemukan masalah atau fenomena yaitu ada digital asset management yang memiliki potensi besar, namun perusahaan periklanan masih menghadapi tantangan seperti integrasi terbatas, alur kerja tidak efisiensi, dan ketergantungan pada software. Proses yang rumit dan pasar yang stagnan menghambat aktivitas pemasaran. Adapun kesenjangan dalam pemahaman dan penerapan solusi inovatif untuk promosi pemasaran, kompleksitas kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan materi pemasaran juga meningkatkan tantangan komunikasi dan proses keputusan yang panjang. Adapun tujuan penelitiannya yaitu memiliki potensi besar dalam mendukung pemasaran, namun perusahaan periklanan masih menghadapi berbagai kendala. Dan masalah utamanya itu meliputi keterbatasan integrasi dengan sistem lain, yaitu alur kerja yang tidak efisiensi, serta ketergantungan pada perangkat lunak tambahan. Kompleksitas proses dan stagnasi pasar DAM turut menghambat peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam strategi pemasaran. Serta tujuan dari penelitian ini juga mengeksplorasi dan menganalisis dampak penerapan digital asset management atau DAM dalam konteks promosi pemasaran. Dan yang selanjutnya di sini ada teori penelitian. Penelitian ini didasarkan pada 3 teori utama. Yang pertama ada konsep digital asset management atau yang disingkat DAM sebagai sistem teknologi dan proses yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, serta penggunaan ulang aset digital secara efisien. DAM dipandang sebagai alat strategis dalam mendukung kegiatan pemasaran dan periklanan. Yang kedua ada teori komunikasi pemasaran menyoroti pentingnya aliran informasi yang efektif antar pemangku kepentingan, di mana DAM dapat mempercepat kolaborasi dan distribusi konten. Yang terakhir ada teori logistik informasi menjelaskan bagaimana DAM membantu mengelola aliran informasi dan distribusi materi secara optimal dalam proses pemasaran. Gabungan ketiga teori ini memberikan landasan untuk memahami peran DAM dalam strategi komunikasi, promosi, serta tantangan implementasinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dimana penelitian ini menggunakan pendekatan komprehensif untuk mengeksplorasi penerapan digital aset manajemen atau DAM. Dalam promosi pemasaran, metode yang digunakan meliputi 5 struktur. Yang pertama itu adalah ada survei literatur, yang dimana pada isi survei literatur ini ada penelaahan mendalam terhadap jurnal akademik dan laporan industri, dokumen konsultasi untuk memahami solusi DAM yang ada serta fitur utamanya. Lalu yang kedua itu ada metode kualitatif, yang dimana wawancara semi, terstruktur, dan studi kasus dilakukan dengan praktisi, pengguna, dan vendor DAM untuk menggali implementasi dan dampaknya. Lalu yang ketiga ada analisis data, yang dimana data dan analisis untuk mengidentifikasi pola, tren,
dan tantangan dalam penerapan DAM. Lalu yang keempat ada pendekatan fleksibel, yang dimana pada penelitian ini disesuaikan dengan konteks masing-masing studi kasus dan peran penyedia DAM dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada identifikasi manfaat dan tantangan, yang dimana penelitian bertujuan mengenali manfaat DAM serta hambatan yang dihadapi perusahaan dalam implementasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini ada sampel dan populasi. Populasi penelitian mencangkup pemangku kepentingan di industri pemasaran dan periklanan, yaitu yang pertama ada perusahaan periklanan yang menggunakan DAM. Yang kedua ada pengguna DAM, staff kreatif, manajer aset digital, dan pemasar. Yang ketiga ada vendor penyedia solusi DAM. Sampel dipilih secara purposif berdasarkan relevansi terhadap tujuan penelitian. Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan veteran industri, pengguna DAM, dan vendor untuk menggali pengalaman, manfaat, serta tantangan implementasi DAM. Lalu selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Kemudian untuk pembahasan dan diskusi, DAM meningkatkan efisiensi pemasaran melalui pengelolaan aset digital yang lebih cepat dan terorganisir. Sistem ini mendukung kolaborasi, branding yang konsisten, dan distribusi konten yang efektif. Tantangan utama meliputi keterbatasan fitur, integrasi sistem yang belum optimal, dan proses kerja yang kompleks. Dukungan pengguna dan vendor sangat menentukan keberhasilan implementasi. DAM juga memperkuat komunikasi pemasaran dengan mempercepat aliran informasi. Penelitian menyarankan pengembangan DAM yang lebih fleksibel dan studi lanjutan untuk memahami dampaknya secara menyeluruh. Selanjutnya kita akan membahas tentang 10 jurnal yang telah dibandingkan dengan jurnal utama. Di sini ada satu yang jurnal pertama, yaitu judulnya tentang pengaruh gaya kepemimpinan, komunikasi organisasi, dan stres kerja terhadap turnover attention pada PT Pertama Logistik Service yang dirilis pada tahun 2019. Persamaan yang ada pada kedua jurnal ini adanya faktor-faktor yang mempengaruhi niat penjualan seperti gaya kepemimpinan dan komunikasi organisasi mirip dengan penelitian sebelumnya. Kedua studi ini menganalisis data menggunakan metode kuantitatif untuk identifikasi hubungan antara variabel yang diuji. Perbedaan dari kedua jurnal ini itu adanya penambahan variabel tegangan kerja sebagai faktor yang mempengaruhi niat untuk membayar penjualan yang tidak dibahas secara rinci. Studi ini juga menggunakan sampel yang lebih spesifik, yaitu adanya karyawan dari layanan logistik dari PT First, tetapi penelitian sebelumnya mencakup berbagai industri dan perusahaan. Untuk jurnal yang kedua ini yang berjudul tentang strategi komunikasi yang dirilis pada tahun 2021, persamaannya itu jurnal ini mirip dengan jurnal pertama, di mana pentingnya komunikasi dalam manajemen logistik sedang dibahas dan bagaimana hal ini mempengaruhi kinerja organisasi. Kedua jurnal ini menyoroti perannya teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan. Serta pembeda dari kedua jurnal ini, yang pertama itu menekankan penerapan manajemen aset digital atau DAM dalam konteks pemasaran. Sedangkan studi ini menggunakan analisis kualitatif untuk memeriksa strategi komunikasi yang efektif dalam logistik, sedangkan jurnal yang pertama menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efek bendungan pada pemenuhan pemasaran. Dan yang selanjutnya ada jurnal ketiga yang berjudul Peran Penerjemah Sukarela dalam Komunikasi Multibahasa untuk Pengulangan Bencana COVID-19. Persamaannya dalam jurnal ini, yang pertama menggambarkan peran penting komunikasi dalam keadaan darurat, khususnya dalam konteks manajemen bencana. Yang kedua, jurnal ini menyoroti pentingnya kerjasama dan pentingnya menggunakan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan respon terhadap krisis. Perbedaannya,
Jurnal ini berfokus pada kontribusi penerjemah sukarela untuk mempromosikan komunikasi multibahasa selama pandemi COVID-19. Sementara itu, jurnal pertama menjelaskan penerapan digital aset manajemen atau disingkat DAM dalam konteks pemasaran. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara untuk pengamatan untuk memahami praktik terjemah spontan, sementara jurnal pertama menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis efisiensi proses pemasaran. Dan yang jurnal keempat di sini yang berjudul optimalisasi proses komunikasi dalam rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Persamaannya di sini jurnal pertama menjelaskan pentingnya komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam suatu organisasi. Kedua jurnal ini menekankan penggunaan teknologi untuk meningkatkan aliran informasi dan kolaborasi di antara para pemangku kepentingan dalam proses bisnis. Perbedaannya di sini, jurnal fokus pada mengoptimalkan proses komunikasi dalam konteks rantai pasokan dan jurnal pertama menjelaskan penerapan manajemen aset digital atau disingkat DAM dalam konteks pemasaran. Dalam penelitian ini kami menganalisis praktek komunikasi rantai pasokan menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan jurnal pertama menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur efek bendungan pada efisiensi pemasaran. Baik, selanjutnya ini ada jurnal kelima yang dimana judulnya adalah analisis pengaruh manajemen komunikasi terhadap kepuasan pelanggan di sektor jasa logistik yang dirilis pada tahun 2023. Lalu persamaannya itu majalah ini mirip dengan jurnal pertama yang dibahas tentang penelitian tentang pentingnya manajemen komunikasi untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Kedua majalah menekankan peran komunikasi yang efektif dalam membangun hubungan yang baik antara perusahaan dan pelanggan. Lalu perbedaannya itu jurnal ini lebih fokus pada menganalisis dampak manajemen komunikasi pada kepuasan pelanggan di sektor layanan logistik, tetapi jurnal pertama menjelaskan proses manajemen komunikasi yang umum dalam konteks layanan. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dalam survei untuk mengukur kepuasan pelanggan, tetapi jurnal pertama menggunakan kualitatif yang melibatkan wawancara dalam pengamatan. Lalu ada jurnal ke-6 yang judulnya Pengaruh Kualitas Layanan dan Persepsi Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan di Perusahaan Logistik yang dirilis pada tahun 2024. Lalu persamaannya ada fokus pada layanan pelanggan. Kedua jurnal membahas pentingnya loyalitas pelanggan sebagai indikator kunci penghasilan perusahaan. Kedua menekankan bahwa loyalitas pelanggan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas layanan dan persepsi harga. Lalu peran kualitas layanan dalam kedua jurnal, kualitas layanan diidentifikasi sebagai faktor penting yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kualitas layanan yang baik diharapkan dapat menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan yang berkontribusi pada loyalitas mereka terhadap perusahaan. Lalu persepsi harga yang dimana keduanya juga menyoroti bahwa persepsi harga yang komparatif. Lalu perbedaan yang dimana perbedaannya ini analisis fokus majalah ini secara khusus menganalisis hubungan antara kualitas layanan dan pengenalan harga untuk loyalitas pelanggan di sektor logistik.
Sementara itu, jurnal pertama kemungkinan akan membahas penggunaan manajemen aset digital atau DAM dalam konteks pemasaran tanpa berfokus pada loyalitas pelanggan. Lalu metode penelitian studi ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis jalur untuk mengukur hubungan antar variabel ini, termasuk mengumpulkan data dari pelanggan melalui penelitian dan analisis statik untuk menentukan dampak dari setiap variabel. Di sisi lain, jurnal pertama dapat menggunakan pendekatan yang lebih deskriptif atau kualitatif. Lalu konteks sektor majalah ini berfokus pada sektor logistik dengan tantangan dan dinamika untuk dalam hal yang layanan dan harga. Jurnal pertama tidak dapat membahas konteks khusus ini sehingga hasil dan rekomendasi yang dihasilkan bervariasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu yang ketujuh ada judulnya pengaruh kualitas layanan dan persepsi harga terhadap loyalitas pelanggan di perusahaan logistik. Persamaannya, yang pertama fokus pada loyalitas pelanggan. Diskusikan pentingnya loyalitas pelanggan sebagai indikator keberhasilan perusahaan. Yang kedua ada peran kualitas layanan. Kualitas layanan diakui sebagai faktor penting yang memengaruhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada pengakuan harga. Pengakuan penghargaan kompetitif memengaruhi keputusan pelanggan untuk tetap loyal. Lalu ada perbedaan, ada analisis fokus. Jurnal ini secara fokus menganalisis hubungan antara kualitas layanan dan pengenalan harga di sektor logistik. Tetapi jurnal pertama lebih cenderung membahas diskusi manajemen aset digital yang disingkat DAM. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dalam analisis jalur, tetapi jurnal pertama dapat menggunakan pendekatan kualitatif. Terakhir ada konteks sektor, berfokus pada sektor logistik yang memiliki tantangan sendiri dalam pelayanan dan harga. Lalu yang ke-8 ada jurnal dengan judulnya Digital Asset Management dalam Promosi Pemasaran, Konsekuensi dan Implementasi. Persamaannya fokus pada strategi pemasaran. Kedua majalah mendiskusikan strategi yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan citra dan efisiensi pemasaran menggunakan teknologi. Keduanya menekankan pentingnya teknologi untuk mendukung strategi pemasaran, baik di media sosial dan sistem manajemen aset digital. Terus ada pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam kedua jurnal adalah kualitatif dan pengumpulan data adalah melalui wawancara dan pengamatan. Terus ada perbedaannya. Subjek studi. Jurnal pertama membangun citra merek yang berfokus pada penggunaan media sosial, khususnya Instagram, oleh PT Pelindo Energi Logistik. Sedangkan jurnal keduanya umum menjelaskan penerapan manajemen aset digital atau DAM. Sehubungan dengan iklan pemasaran. Lalu ada tujuan penelitian. Jurnal pertama harus memahami bagaimana media sosial membangun citra perusahaan, sedangkan jurnal kedua bertujuan untuk memeriksa hasil dan tantangan menerapkan bendungan. Terakhir ada hasil dan akhir. Jurnal pertama menemukan bahwa media sosial meningkat secara efektif untuk pengakuan merek, sementara jurnal kedua menunjukkan bahwa bendungan dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam kerjasama. Tapi ada juga masalah integrasi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Maaf Jam, masih di mute. Untuk yang ke-9, penggunaan media sosial sebagai strategi komunikasi membangun brand image pada PT Pelindo Energi Logistik. Fokus pada kinerja perusahaan, kedua majalah membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam hal kepuasan kerja karyawan dan citra merek. Kemudian ada
pentingnya komunikasi, menyoroti pentingnya komunikasi untuk meningkatkan kinerja, baik melalui komunikasi kerja di dalam perusahaan dan komunikasi pemasaran melalui media sosial. Kemudian yang ketiga, metode penelitian keduanya menganalisis variabel yang diuji menggunakan pendekatan penelitian berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif. Kemudian untuk subjek studi, jurnal pertama berfokus pada dampak komunikasi kerja, lembaga kerja, dan keselamatan kerja pada kepuasan kerja karyawan. Sementara jurnal kedua berfokus pada penggunaan media sosial untuk membangun citra merek. Kemudian yang kedua ada tujuan penelitian. Jurnal pertama bertujuan untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Sementara jurnal kedua bertujuan untuk memahami bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat komunikasi untuk meningkatkan citra merek. Kemudian hasil jurnal pertama menemukan bahwa komunikasi kerja, fasilitas, dan keamanan kerja memiliki dampak besar pada kepuasan kerja. Sementara jurnal kedua menunjukkan bahwa media sosial secara efektif membuat citra merek dan perusahaan efektif. Kemudian yang ke-10 berjudul The Relationship Between Logistics and Information and Communication Technologies and Their Impact on the Economy of Kazakhstan. Yang pertama, fokus pada teknologi digital. Kedua, majalah mendiskusikan peran teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sektor logistik. Kemudian, yang kedua, dampak pada ekonomi. Menerangi baik bagaimana penggunaan teknologi akan mempengaruhi dan kinerja industri logistik. Kemudian yang ketiga, metode penelitian, analisis data, dan statistik yang digunakan untuk menilai hubungan antara teknologi dan kinerja logistik. Kemudian untuk perbedaannya, masalah penelitian. Jurnal pertama berfokus pada hubungan antara logistik dan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di Kazakhstan. Sementara jurnal kedua lebih sering membahas peran teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi logistik tanpa fokus geografis tertentu. Yang kedua, ruang lingkup. Majalah pertama berisi analisis spesifik tentang efek TIK pada ekonomi Kazakhstan. Sedangkan jurnal kedua terdiri dari berbagai teknologi digital dan penerapannya dalam logistik di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, hasil dan tujuan. Jurnal pertama menemukan hubungan positif antara TIK dan pertumbuhan ekonomi. Sementara jurnal kedua dapat disoroti lebih lanjut oleh jenis teknologi digital tertentu dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih kepada Bapak Asep Kurniawan dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya akhiri diskusi pada hari ini, dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.